Habib Rizik agak turun dengan cerita-cerita dan drama-drama di media masa itu, muncul sesuatu yang lebih besar. Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini? Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadil, kamu memberatkan, kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Kalau misalkan kemudian tiba-tiba muncul bahwa kami sekarang sedang diadu domba antara kelompok ini dengan kelompok itu, bukan. Mungkin ada adu domba, tapi itu belakangan. Munculnya itu dari mana? Dari keresahan kaum muslimin, karena melihat di satu sisi kami mencintai, demi Allah kami mencintai Nabi, dan wujud dari kecintaan kami terhadap Nabi adalah kami tidak akan mau menisbatkan kekerasan, kejahatan, dan kontroversi terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Kan masuk akal kan, begitu kan? Kecintaan terhadap Nabi adalah mensucikan beliau dari semua tindak tanduk yang mengangkangi syariat Islam. Nah, jadi permusuhannya sekali lagi ya, kita nggak bahas soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah, kita nggak bahas soal Pak Habib Bahar itu benar atau salah, kita nggak bahas itu. Kita membahas rasa takut dari kaum muslimin, rasa resah, rasa merasa terintimidasi. Karena di satu sisi kaum muslimin sangat mencintai Nabi, tetapi di sisi lain ada keresahan bahwa Nabi dikaitkan dengan tindakan-tindakan atau simbol-simbol dari kekerasan. Jadi kalau memang si Gembul menganggap ana dengan cara dakwah, cara ceramah itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya ana aja. Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu. Kalau memang ana, urusan sama ana, ya dianggap kontroversial, ya ana aja. Dan perlu ana jelaskan buat si Gembul bahwasanya kasus ana itu, ya kasus ana itu ana menganiaya Habib palsu. Itu yang harus Gembul tahu. Habib palsu yang apa? Yang mereka nipu di Bali ratusan juta, nipu di mana-mana. Karena ketahuan di Bali, nah saat itu juga. Jadi si Gembul ini nggak tahu kalau ana ini yang suka ngehajar Habib-Habib yang nggak bener, Habib-Habib yang dawir, itu ana tukang hajar. Tukang hajarnya ana. Si Gembul harus tahu ini. Ana tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib suka nipu. Dan ana dulu bagian tukang ngehajar Habib-Habib palsu. Anak tukang hajar Habib palsu. Nah, makanya ketika anak hajar itu orang yang ngaku Habib, dua orang itu, terus dibilang satu itu adalah anak dan santri, itu fitnah, nggak ada, itu bukan santri. Terus satu katanya ada orang yang di bawah umur. Masa orang di bawah umur udah punya anak? Dia udah punya anak. Masa ayah dari seorang anak? Apa saya? Oh iya, baca. Masa seseorang yang udah punya anak terus bisa dibilang anak? Kalau anak dari ayahnya iya, tapi orang yang udah punya anak, dia udah nikah kok, jadi mau dibilang di bawah umur bagaimana? Jadi itu kasus anak. Terus ketika dia mengatakan, anak bilang bahwasanya saya cucu Nabi Muhammad SAW, terus kenapa kamu kok yang mengaku sebagai umat Nabi, kamu bisa berani menjadi saksi untuk memberatkan saya? Sekarang begini, kita orang meyakini kita sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, itu adalah suatu fakhr, suatu kebanggaan bagi kita. Ya, itu suatu kebanggaan, wala fakhr, dan itu bukan suatu kesombongan sebagaimana kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin daripada seluruh manusia, wala fakhr, dan aku tidak dan ini bukan merupakan suatu kesombongan, karena suatu kebenaran. Itu yang kedua. Bagaimana Imam Ali Zainal Abidin ketika di hadapan Yazid, beliau membawa nama-nama kakeknya. Ana hafidu Asadul Badri wa Hunain, ana hafidu Asadul lam yaqfil wa tarfatain. Imam Ali Zainal Abidin membanggakan kakek-kakeknya. Imam Ali Zainal Abidin membanggakan ayahnya. Kakekku adalah seorang singa perang Badar, singa perang Hunain. Kakekku adalah seorang sahabat yang tidak pernah kafir lalu segenip mata. Itu pernah dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Beliau membawa nama bapak
bapaknya sama kakeknya dengan bangga. Itu begitu. Sama seperti ustadz atau kiai atau gus, mereka berbangga diri dengan abahnya yang kiai, kakeknya yang kiai. Itu kan masalah. Nggak ada masalah, masalahnya di mana? Sama seperti si guru gembul, apa namanya? Dia ya kalau pendapat dia seperti itu, anak nggak ada masalah, anak nggak ada masalah. Dan ketika Robito Alawiyah, Robito Alawiyah Nagorana kok, bukan? Dulu waktu Habib Zain bin Smith jadi ketua Robito, itu beliau datang ke lapas. Habib Zain bin Smith ketua Robito, terus Habib Muksin OT sama Habib Abdurrahman Basuro, tiga ini sesepuh habaib datang ke lapas. Mereka nasihatin anak, Beb, kalau ceramah jangan keras-keras, ini torigo kita, torigo Pak Alawi. Dan anak terima itu. Tapi anak dengan jalannya sendiri, anak jadi diri anak sendiri. Anak nggak bisa dibikin-bikin. Ceramah anak keras ya keras, anak nggak bisa dibikin. Inilah diri anak nggak mau jadi orang munafik, karena semua orang punya dakwah itu dengan cara masing-masing. Bagaimana guru gembul, memang si gembul nggak tahu Rasulullah SAW. Karena Rasulullah idza khataba ihmarat ainahu wa ala sawtu wa ishadda ghadabu hatta kana kamundiri jaysin sabahakum masahakum. Emang dia nggak tahu itu? Emang dia nggak tahu bagaimana sejarah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka melawan kezaliman? Bagaimana si Umar bin Khattab, bagaimana si Abu Bakar yang lembut banget, yang terkenal lembut, tetapi kalau udah masalah agama, masalah kezaliman, beliau keluar ketegasannya beliau. Sayyidina Utsman bin Affan, para sahabat dan para pendahulu-pendahulu. Jadi Robito bukan nggak ada Goran, Robito ada Goran, datang ke lapas waktu itu. Dan anak terima itu. Anak terima teguran dari Robito, karena Robito itu kita anggap induknya kita, orang tuanya kita. Tapi adapun jikalau Robito mengatakan, apa yang Robito bilang ya? Si Habib Fikri Syahab bilang, apa itu anak nggak tahu. Dia bilang apa? Said Bahar itu tidak kita berikan apa? Kita tidak membelanya. Anak nggak butuh pembelaan. Kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya. Anak nggak butuh itu juga. Anak nggak butuh itu, karena jadi diri anak sendiri. Dan Robito Alawiyah tetap anak anggap sebagai orang tua. Jadi Robito mau negor, mau ini, itu hanya Robito. Dan kalau untuk teguran bukan hanya dari Robito aja, dari guru-guru anak banyak. Tapi tetap anak jadi diri anak sendiri. Dan kalau mau bilang anak atau Habib Rizik gara-gara dua ini terus timbul lah, ini nggak ada. Dari dulu udah ada masalah nasab ini, beberapa orang yang mempermasalahkan. Bukan hanya Imat ini, bukan baru Imat, bukan. Dan mungkin karena anak sama Habib Rizik yang menonjol, jadi si Gembul hanya sebut dua itu. Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib yang mabuk? Berapa banyak habaib yang narkoba? Berapa banyak habaib yang masuk penjara? Robito nggak membenarkan perbuatan salah yang mereka lakukan, enggak. Mungkin karena anak seorang public figure. Jadi harusnya dua-duanya itu harus tawazun, harus ada di tengah. Dan anak gak ada urusan. Anak juga baru lihat si Gembul, anak gak kenal dia, gak tahu siapa. Anak gak ada urusan orang mau bilang apa, gak ada urusan. Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith. Begitu. Gak usah pakai emosi, orang gak emosi. Kenapa si Gembul nggak bahas ketika anak keluar dari penjara, duduk sindur, terus ada ceramah masalah corona yang akan membela rakyat itu sampai dibawa ke Nusa Kambangan? Kenapa dia nggak bahas itu? Kenapa dia nggak bahas ketika anak masuk penjara lagi gara-gara ceramah anak yang membahas KM50, membela 6 pemuda Indonesia, membela 6 bangsa, 6 rakyat yang dibantai? Kenapa dia nggak bahas itu? Susah. Si Gembul ini orang yang pandai bicara, tapi menutup mata dan menutup telinga. Itu dia. Jadi orang dari sensasi, dari apa? Bukan anak nggak harus meladeni seperti itu. Anak nggak harus meladeni. Ya seperti dalam kaidah. Kalau kita pengen terkenal gampang. Kita pengen terkenal, ente kencing air Zam-Zam. Pasti dia bakal dikenal sama semua orang. Intinya begitu aja. Jadi bikin hal-hal yang ulama-ulama tidak ada yang membatalkan nasab Alawi,
Nah, bikin hal yang baru. Bikin hal yang baru. Apa itu? Si Imad membatalkan nasab Alawi sehingga suhrah, sehingga dia dikenal, pengikut-pengikutnya dikenal, pendukungnya dikenal, teman-temannya dikenal. Karena tidak ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman yang membatalkan nasab Alawi kecuali Imad. Jadi dengan itu makanya dia suhrah, dikenal. Si Gembul pun atau siapa lain yang lain-lain itu. Ya sama seperti kaidah itu, kalau pengen terkenal kencingin aja air Zam-Zam. Jadi bikin hal yang aneh gitu, hal yang nggak pernah dilakuin oleh orang-orang. Seperti itu aja, gampang. Harusnya sebelum Gembul ngomong begitu, Tabayyun dulu datang tanya gimana Habib, perkara Habib ini gimana, apakah benar begini, ngobrol ketemu, baru dia tahu siapa Bahar bin Smith. Tapi nggak ada masalah, nggak ada urusan. Mau Gembul ngomong apa tentang Ana, mau Robito ngomong apa tentang Ana nggak ada masalah pun. Dari Ancol, waalaikumsalam. Satu guru Gembul menghabisi semua Habib. Wis, kata siapa? Yang Anda lihat justru Gembul itu menangnya cuma satu aja, karena dia berani datang. Bagus, diapresiasi keberanian dia untuk datang. Tapi apa-apa yang Anda lihat yang dia sampaikan, dia hanya mengikuti takdimul akal ala nakal. Dia lebih mendahulukan akal, lebih mendahulukan ilmiah daripada iman. Ya kalau kayak begitu nggak bisa. Makanya Gus Wafi hebat. Ketika Gus Wafi bertanya, terus bagaimana cara Anda bisa mengetahui sholat Anda itu seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW? Jadi nggak bisa, karena ilmu nasab itu kalau mau pakai seperti itu, maka runtuh semua hadis-hadis itu, perawi-perawi yang siko-siko yang terpercaya, itu semuanya runtuh. Kalau mau pakai argumennya si Gembul, nggak bisa begitu, itu liberal itu. Jelas kelihatan indikasi-indikasi liberal, orang liberal, seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak dan mendengarkan video dari awal sampai akhir, dan insya Allah kita sudah mendapatkan poin-poin yang sudah disampaikan pada video tersebut. Dan saya harap ketika Anda sudah mendapatkan poin-poin yang sudah disampaikan dalam video tersebut, silahkan tulis di kolom komentar dengan kata-kata atau dengan kalimat yang sopan dan juga santun. Begitulah video pada kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan pada setiap tingkah laku saya, bahasa saya, maupun pada setiap video yang sudah saya tayangkan dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi, bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa didukung dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Semoga bermanfaat video yang sudah saya berikan untuk Anda, dan akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.